Berikut ini akan kami informasikan emiten update pilihan redaksi IDX Channel. Yang pertama ada MNC Studios dengan kode saham MSCN yang berencana untuk melakukan private placement, di mana saham langsung melonjak hingga 33,7% pada perdagangan Jumat lalu. Selanjutnya ada Medco Energi dengan kode saham MEDC yang berhasil membukukan laba bersih hingga 5,11 juta dolar Amerika. Dan ini berbanding terbalik dari kondisi pada kuartal pertama tahun lalu yang sempat mengalami kerugian hingga 19,96 juta dolar Amerika. Ya, selanjutnya ada Smart Friend dengan kode saham Friend yang mengangkat 3 komisaris baru serta menyetujui untuk ratifikasi atas pelaksanaan konversi obligasi wajib konversi 2 tahun 2014. Ya, berikutnya kami sampaikan informasi di mana saham PT Smart Friend Telecom Tbk dengan kode saham Friend ini ternyata paling diburu oleh investor asing dalam perdagangan Jumat pekan lalu, di mana Friend memimpin dari top net foreign buy yang mencapai 62,8 miliar rupiah. Ya, meski banyak dibeli oleh pemodal asing, harga saham Friend justru mengalami tekanan ya sekitar 2,29% ke level 128. Namun demikian, posisi ini masih bertengger paling atas pada jajaran top net foreign buy, mengalahkan Telkom, kemudian ITMG dan Astra Internasional. Emiten operator telekomunikasi ini baru saja mengubah susunan Dewan Komisaris melalui rapat umum pemegang saham tahunan dan RUPS luar biasa pada Jumat lalu, di mana dalam keterangan resmi pada Sabtu, pemegang saham perseroan menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dengan mengangkat Ferry Salman sebagai Wakil Presiden Komisaris, kemudian Ketut Sanjaya, MSM, dan Jakbir Singh sebagai Komisaris Independen perusahaan. Ya, selain mengubah susunan Dewan Komisaris, RUPS LB Friend juga menghasilkan keputusan lain, seperti menyetujui ratifikasi atas pelaksanaan konversi obligasi wajib konversi tahun 2014 dan juga WK tahun 2017. Ya, selanjutnya kami sampaikan kinerja saham dari Smart Friend Telecom pada akhir pekan lalu ya, di mana Jumat 25 Juni ditutup di zona negatif ya, atau mengalami tekanan 2,29% di level 138 dengan volume transaksi perdagangan 1,6 miliar saham. Kinerja 6 bulan terakhir masih bergerak positif 64%. PE ratio-nya minus 21 kali dengan market cap mencapai 39,4 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Putu Cantika, equity analyst dari NH Korindo Sekuritas. Ya, Mbak Cika, kita akan sampaikan informasi ini. Tadi menarik kaitannya dengan Friend. Kita akan fokus nih, highlight di sana. Bagaimana analisis Anda terkait dengan Friend yang kemarin juga mengalami lonjakan yang signifikan, menjadi salah satu operator dari teknologi 5G juga di Indonesia? Iya, sebenarnya kalau untuk Friend ini kita lihat ini udah tercatat signifikan sekali ya peningkatannya. Setelah dia break di 100 ini, dia masih melaju cukup kencang, dan kita lihat sentimen positifnya yang menyelimuti dari saham Friend ini adalah memang setelah mengakuisisi teknologi 5G yaitu dari Moratelindo ya. Karena kan kita lihat sekarang 5G ini banyak banget operator telekomunikasi yang sekarang lagi membidik 5G untuk kedepannya. Yes. Selain itu juga kita lihat juga Friend ini juga masih tetap fokus terhadap 4G-nya, infrastruktur untuk 4G-nya juga. Apalagi kalau melihat di era sekarang ini, kebutuhan internet ini kan cukup meningkat ya. Jadi pelanggan-pelanggan dari Friend itu juga tercatat juga mengalami peningkatan. Baik, kalau kita cermati dengan pergerakan pekan lalu memang mengalami tekanan ya, minus 2,29%, tapi pada saat opening market hari ini justru berbalik arah lagi, sedang bergerak positif. Kita akan sampaikan dulu untuk opening market hari ini, Mbak Cika dan pemirsa IDX Channel. Indeks harga saham gabungan tadi sempat di zona positif ya, pada saat opening market mengalami penguatan sekitar 0,1%, namun hari ini nampaknya detik ini kita lihat tekanan kembali lagi terjadi untuk sekitar 0,05%. Nampaknya fluktuasi
fluktuasi di awal pekan IHSG sangat kencang sekali. Merah, hijau ini. Mbak Cika, kita coba menganalisis dulu ya terkait dengan opening market sebelum membahas trend. Apa yang tengah terjadi dari market? Tarik ulur nampaknya antara investor nih. Mereka yang beli, kemudian mereka yang mau melakukan aksi jualnya. Iya, sebenarnya again yang tadi udah sempat disampaikan, ini dia ini masih mengalami konsolidasi di mana sentimen negatif di pasar domestik itu tuh masih cukup kuat terkait dengan lonjakan kasus COVID-19, tapi juga di sisi lain ada sentimen positifnya juga karena pemerintah cukup cepat menanganinya, ditambah juga dengan adanya vaksinasi yang berhasil mencapai target 1,2 juta, 1 juta per hari, namun kemarin meningkat lagi jadi 1,2 juta per hari, dan juga dari sisi globalnya juga cukup kuat. Jadi ini cukup sedikit meng-offset sentimen negatif yang ada di pasar saham saat ini. Baik, jadi memang kalau kita cermati dengan kondisi market yang fluktuasi dan tekanan lebih kepada COVID-19, bagaimana dengan level krusialnya dari indeks harga saham gabungan 6.000? Anda melihat akan terus bertahan begitu? Iya, saat ini sih kita masih melihatnya optimis ya, level psikologis dari IHSG masih di 6.000. Oke. Untuk range-nya juga lumayan di resisten kita di 6130. Oke. Jadi mungkin pergerakan saham ini akan bergerak di sekitar area itu. Baik, itu ada peluang ke 6.130 ya, sampai dengan level 6.000 itu adalah batasan psikologisnya dari indeks harga saham gabungan. Baik, kembali lagi ke Friend, bagaimana strategi investasinya? Bagi mereka yang sudah merealisasikan keuntungan karena sudah mendapatkan cuan yang luar biasa, kalau kita lihat perjalanannya dari awal tahun 2021 ini ya, ini bagaimana untuk pergerakan dari Friend sendiri? Iya, sebenarnya karena sudah menguat signifikan ya, kalau dari kita sih rekomendasinya bisa direalisasikan dulu sebagian profit taking untuk sebagian. Tapi kalau dari kita sih kita masih cukup bullish dengan Friend ini dengan target terdekat resistennya di level 150 sih. Oke, 150. Year to date kenaikannya kalau berdasarkan data Artia itu mencapai 92,54%. Ini luar biasa sih kalau kita lihat perjalanan dari Friend sendiri. Peluang untuk mereka yang belum memiliki posisi, apakah kita bisa hajar kanan saja di level-level current price saat ini untuk Friend? Iya, kalau untuk sekarang ini kan kita melihat Friend sudah menguat lumayan untuk beberapa hari ya. Yes. Dan kemarin itu sudah mengalami koreksi dan ada tekanan jual ya. Betul. Mungkin memang beberapa pelaku pasar sudah sedikit merealisasikan profitnya. Which is ini sebenarnya kita bisa mengambilnya di pada saat dia kalau misalnya ada koreksi lagi di sekitaran 123, level 123. 123 ya? Iya. Itu dia, level buy on weakness berarti untuk pergerakan dari Friend dengan peluang terdekatnya di 150. Tapi ini jangan full power mungkin kali ya, Mbak Cika ya? Iya, benar-benar. Karena ini sebenarnya dia udah running, udah rally cukup cukup tinggi ya. Jadi memang sebenarnya saham yang sudah rally cukup tinggi ini memang dikaitkan dengan rawan profit taking sih. Oke, itu dia analisisnya, tergantung pilihan investasi juga kami serahkan kepada pemirsa IDX Channel untuk masuk di Friend. Peluangnya masih ada ke 150. Kalau mau masuk sebaiknya juga nunggu agak sedikit koreksi di 123 ya. Oke, itu dia untuk Friend. Selanjutnya tadi sudah disampaikan ada Medco juga yang berhasil membukukan laba bersihnya 5,11 juta dolar. Ini berbanding dengan kuartal 1 tahun lalu yang justru mengalami kerugian 19 juta dolar. Begitu. Bagaimana untuk analisis terkait dengan Medco yang hari ini naiknya kencang juga nih, 1,48% di level 685. Iya, sebenarnya kalau dari kita melihatnya ini perusahaan Medco Energy ini di kuartal 1 ini cukup baik karena pertama walaupun permintaan demand terhadap gasnya ini masih rendah, tapi harga komoditasnya sudah mulai pulih. Harga minyaknya juga sebenarnya penopang utamanya ini adalah kenapa di kuartal 1 mereka bisa mencatatkan profit dibandingkan dengan tahun lalu yang masih merugi adalah
karena harga minyaknya ini naik sekitaran 14% year on year Oke. di level US dollar 58,8 per barel, which is dibandingkan dengan sebelumnya ini sangat membantu walaupun demand-nya masih rendah, tapi dengan harganya yang sudah cukup naik ini membantu untuk Medco Energi membukukan pendapatan dan membukukan profit dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, dan kalau kita lihat juga berarti Medco rekomendasi yang bisa Anda berikan seperti apa dengan level-level saat ini yang sedang naik kencang juga di atas 1%? Iya, sebenarnya ini kalau kita lihat tuh ini sebenarnya lagi menguji resistennya 685, tapi ini memang terlihat sangat kencang. Jadi untuk resisten terdekat ini di sekitaran 730 dari kita. Oke, ada peluang ke 730 ya. Berarti pergerakan dari MEDC, Medco Energi Internasional yang hari ini sedang naik 0,74%, nampaknya juga sudah mulai ada yang realisasi keuntungan nih dari Medco sendiri. Baik, rentangnya tadi antara berapa? 685 ya, paling 685 karena terdekatnya ya, paling terdekat sampai dengan 730. Itu dia.